Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 17 Februari 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13 tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda kepada Yesus dan apa inspirasinya, peneguhannya untuk kita pada masa ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau kita pikir-pikir, zaman ini zaman yang lebih membutuhkan tanda atau bukti. Apa-apa orang meminta tanda, orang mempertanyakan bukti. Dalam tahun politik, orang seringkali mengatakan bukan janji, melainkan bukti yang dibutuhkan. Bila tidak ada bukti, orang tidak menjadi percaya. Dalam pengalaman dalam relasi saudara-saudari seringkali ini nyata. Tidak cukup mengatakan I love you, lalu selesai. Orang-orang muda atau siapapun yang menjalin relasi selalu menuntut bukti, meminta tanda. Bila tidak ada bukti lalu kemudian cinta ditendang. Laporan keuangan juga butuh bukti, butuh tanda. Maka perlu dibuatkan kwitansi. Tentunya itu baik-baik saja saudara-saudari. Tetapi dunia ini sepertinya defisit kepercayaan. Orang yang saling menaruh kepercayaan tidak mudah ditemukan pada zaman ini. Zaman Yesus pun ternyata orang sudah cenderung demikian. Orang-orang Farisi meminta kepada Yesus tanda dari surga. Mereka ingin melihat peristiwa-peristiwa yang menghebohkan, yang membuat banyak orang terkagum-kagum, terheran-heran. Mereka ingin melihat Yesus membuat mujizat. Mereka tidak dapat melihat Allah hadir dalam diri Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat tanda atau bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan atau menuntut tanda dari Tuhan masih merupakan kebiasaan manusia pada zaman kita juga. Mungkin kita juga termasuk dalam kelompok ini, sadar ataupun tidak sadar. Mereka serupa dengan orang-orang Farisi yang datang untuk bersoal jawab dengan Yesus. Mereka malah mencobai dia, meminta darinya suatu tanda dari sorga. Mengapa orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Demikian penegasan Yesus dalam Injil tadi. Saudara-saudara umat beriman terkasih, seringkali kita pun serupa dengan Yesus yang mengalami kekecewaan di dalam hidup, di dalam pengalaman perjumpaan, dalam relasi, dalam kebersamaan dengan banyak orang. Entah itu keluarga, rekan kerja, ataupun sesama warga masyarakat. Kadang-kadang kita juga merasakan, mengalami tidak adanya ungkapan terima kasih, apresiasi,
apapun dari orang-orang yang kita layani, atau bahkan dari orang-orang yang kita tolong. Bahkan mungkin mereka kemudian menikam dari belakang. Yesus sudah mengalaminya dan kita tidak perlu harus bersungut-sungut atau menuntut. Semua ini adalah percobaan, ujian di dalam hidup kita. Santo Yakobus pernah mengatakan ini, saudara-saudari, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, kalau kita hanya tinggal dalam godaan dan pencobaan, maka kita tidak akan maju-maju dalam hidup pribadi, di dalam panggilan dan perutusan kita. Santo Yakobus mendorong kita untuk berani meminta kepada Tuhan dalam iman dan menjadi rendah hati. Tuhan pernah kecewa, maka kita jangan menambah kekecewaannya. Dari saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga kita oleh inspirasi firman Tuhan hari ini senantiasa percaya kepada Yesus tanpa harus menuntut tanda. Sebab berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Cukuplah banyak tanda dalam hidup ini yang kita temukan, kita alami. Tidak perlu mencobai kuasa Tuhan lagi dengan macam-macam pertanyaan yang menunjukkan justru ketidakpercayaan. Lemahnya iman, tak adanya pengharapan dalam hidup ini. Moga-moga saudari-saudara, kita setiap kali bangun pagi, mata masih terbuka, kita masih bernafas, melihat hari baru, itu adalah tanda dari Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, mempersiapkan diri, merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan tanda terbesar, yaitu Yesus yang memberi diri sebagai kekuatan rohani dan jasmani. Sebab dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Jangan pernah mencobai dengan meminta tanda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami kepadamu, meskipun sebesar biji sesawi saja, sehingga kami bisa memandang karya-karyamu yang agung dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana, dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari, ketika bangun tidur, ketika menarik nafas, ketika kami boleh menerima dan menikmati hari baru yang Kau anugerahkan. Kuatkan kami, agar kami senantiasa percaya, bahkan kalaupun kami tidak melihat tanda. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.